Assalamualaikum sob. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang dunia parabola, terutama Ninmedia. Karena ini Ninmedia menurut saya mungkin sudah ada jutaan pengguna Ninmedia di seluruh Indonesia. Dan pada bulan ini, Mei 2020, telah terjadi mungkin bisa disebut anomali ya. Jadi kalau di satelit itu ada kendala, itu biasanya disebutnya anomali pada transponder Ninmedia yang kedua. Jadi kalau sobat yang paham tentang transponder, yaitu frekuensi, biasanya bisa disebut frekuensi atau gelombang ya. Jadi kalau di sini saya sebutnya transponder, mungkin akan saya singkat menjadi TP biar lebih cepat. Jadi Ninmedia ini sebenarnya menggunakan 2 TP saat ini. Jadi ada TP yang 12500 dan ada TP yang 12560. Nah, yang terjadi anomali adalah TP yang 12560. Mungkin sebelum kita lanjut diskusi ini, sobat bisa lihat dulu nih data yang saya ambil dari Facebook Ninmedia. Jadi sobat bisa lihat langsung. Ini sobat bisa baca atau mungkin bisa cek di deskripsi video ya. Sudah saya taruh di bawah sana. Jadi sobat tinggal klik aja. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan berdasarkan data yang tadi sudah saya berikan ya, foto dari Ninmedianya langsung. Itulah yang terjadi saat ini. Dan sekarang pendapat saya atau solusinya atau mungkin saran-saran dari saya. Bagi sobat pengguna Ninmedia mungkin ya harus bersabar, karena untuk kejadian kali ini sih saya rasa akan lebih lama dari perbaikan yang pernah ada di Ninmedia sebelumnya. Kan biasanya ada maintenance ya. Terus maintenance ini ya paling 1 kali 24 jam paling lama. Namun ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam dan Ninmedia masih belum bisa juga menyembuhkan transpondernya, menormalkan kembali frekuensinya. Jadi di sini Ninmedia itu sebenarnya hanyalah hosting. Yang punya satelit itu Cinasat, jadi Cina. Nah, pembuatnya adalah Cinasatcom, sehingga Ninmedia juga tidak akan bisa memperbaiki sendiri. Ninmedia pun harus menghubungi Cinasatcom untuk bekerja sama mencari solusi nih, bagaimana supaya transponder yang mati ini bisa aktif kembali. Itu dari segi Ninmedianya ya, atau dari segi perusahaannya sedang mengusahakan hal tersebut. Nah, sekarang dari sisi pengguna dan teknisi. Mungkin dari pengguna dulu. Bagi yang pengguna Ninmedia ini, ya cuman punya 2 pilihan aja. Pilihan pertama itu sabar. Jadi sobat harus sabar dan rajin-rajin scan supaya channelnya update. Jadi terakhir tadi saya cek memang channel lokalnya ini belum lengkap ya. Misalkan Trans7, ANTV itu belum masuk. Terus kalau sobat mau cari solusi, misalkan menambahkan satelit JCSat dari Big TV atau satelit Measat, kalau saya sih nggak menyarankan, karena itu kan memang bukan satelit provider Ninmedia, tapi satelit provider yang lain. Nanti kalau kita akses ke sana, nanti yang terjadi adalah seperti Net TV. Jadi Net TV yang di Measat itu tadinya terbuka bebas, namun setelah banyak yang menonton di sana tanpa receiver tersebut atau receiver rekomendasi dari Measat, yaitu Cavision, akhirnya apa? Siaran yang tadinya gratis tersebut menjadi dikunci. Jadi bagi sobat Ninmedia yang mungkin mau pindah ke JCSat atau ke Measat tanpa merubah receiver, itu sih saya nggak sarankan ya. Karena nanti ya takutnya ini ditakutkan usianya pendek. Jadi mungkin FTA-nya hanya sebulan, selanjutnya mati atau hilang juga. Jadi solusi pertama yaitu sabar, jangan merubah parabolanya. Kalau untuk receivernya ya paling sobat bisa scan-scan aja. Dan gak usah terlalu sering scan ya, setidaknya seminggu sekali atau sebulan sekali deh. Atau mungkin nanti di saat sudah ada kabar kalau Ninmedia sudah normal kembali, sobat bisa scan. Oke, sekarang kita lanjut ke opsi nomor 2. Bagi teman-teman yang nggak sabar nih, jadi pengguna Ninmedia yang nggak sabar dengan problem yang dialami Ninmedia saat ini. Kalau misalkan memang di rumah ada 2 TV dan hanya satu yang pakai Ninmedia, itu mungkin sobat bisa menggunakan alternatif lainnya nih. Misalkan ya salah satunya sobat bisa pakai Cavision. Jadi parabolanya tetap satu, tapi ditambah LNB Cavision di sana. Terus receivernya juga Cavision kalau memang sobat pingin pakai Cavision. Terus kalau sobat pingin ganti Transvision Nusantara HD juga bisa, sama sistemnya. Ditambahkan satu LNB-nya, terus ditarik kabel dari parabolanya, kemudian ditambahkan lagi decodernya satu. Pokoknya di sini decodernya harus ditambah satu ya. Kalau nggak ditambah ya nanti hasilnya sia-sia. Jadi opsi ini berguna bagi sobat yang punya 2 TV dan baru 1 TV aja yang ada Ninmedianya atau ada parabolanya. Setidaknya
Sobat masih bisa menunggu Nin Media, dan sembari menunggu Nin Media, Sobat bisa menonton TV secara normal di TV lainnya. Karena kan memang saat ini sedang PSBB nih, kita butuh hiburan juga nih di rumah. Kalau enggak ya pasti bete, mungkin sebagian stres ya. Karena yang biasa di lapangan, kalau dikurung di rumah seminggu aja itu udah biasanya ya badannya pada sakit-sakit lah atau apalah. Ini sih wajar karena memang biasa hidupnya di jalanan, seperti kita-kita nih teknisi. Terus sekarang saya lanjut pembahasan tentang teknisi dari sudut pandang teknisi. Nah, di sini saya sarankan teknisi juga jangan terlalu ambil keputusan misalkan menawarkan pelanggannya langsung aja nih tambahin LNB untuk JCSAT menggunakan receiver Nin Media, atau tambahkan LNB untuk Measat ke Cavision dengan receiver Nin Media. Jadi receivernya nggak diganti. Kalau saya nggak sarankan karena ditakutkan nanti akan mengecewakan pelanggan. Misalkan di saat itu mungkin aman ya, di saat ini deh, ini aman nih kita pasang, terus bisa nonton Trans TV, Trans 7 di sana, dan bisa nonton SCTV, Indosiar di JCSAT secara gratis itu saat ini. Nah, bisa jadi seminggu kemudian atau besok atau sebulan kemudian bisa saja siaran yang FTA yang gratis itu dikunci. Karena memang sebenarnya itu bukan milik Nin Media. Nah, ini yang berbahaya. Jadi bisa jadi nanti konsumennya kecewa, kan sudah bayar. Namanya pelanggan itu udah bayar, terus apa yang diharapkan nggak didapatkan, itu malah bisa jadi kendala, komplain, jadi masalah baru buat teknisi. Jadi tidak saya sarankan untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalkan teknisi ingin memberikan solusi, ya itu tadi, lebih baik ditambah LNB-nya atau tambah parabolanya atau ganti receiver-nya. Jadi istilahnya tuh migrasi. Yang pasti memang ini butuh biaya besar, yaitu ganti receiver, nambah LNB, jadi kan tracking ulang kalau misalkan nggak nambah LNB. Ini adalah solusi yang bisa diambil walaupun mengeluarkan budget besar, tapi setidaknya ya bisa menjadi solusi. Oke, dan yang terakhir pesan-pesan dari saya adalah, menurut saya sini kejadian kali ini bisa berlangsung lama, atau bahkan transponder yang saat ini mati itu bisa aja nggak akan pernah hidup lagi. Karena di satelit Cinasat 11 ini yang digunakan Nin Media, kalau yang saya tahu ya itu harusnya setidaknya ada 4, 5 atau bahkan lebih transponder Ku-band di sana. Jadi bisa saja sebenarnya Nin Media mengaktifkan transponder yang lain. Tapi yang jadi masalah adalah keuangannya sob. Karena apa? Nin Media sudah menyewa transponder 12560 yang tadi, yang rusak atau yang mati, yang anomali ini, itu kan sudah bayar pakai duit. Jadi sudah kontrak. Sayangnya apa yang mereka sewa tersebut itu rusak, atau yang mereka kelola itu rusak. Ibaratnya saya nih, misalkan saya sewa tempat di pasar, terus saya bangunkan ruko 2 untuk disewakan ke orang lain. Jadi tanahnya saya masih sewa, hanya saya bangun ruko di sana, terus saya sewakan ke orang lain. Nah, yang jadi kendala adalah misalkan bencana alam, akhirnya rukonya ambruk. Jadi mau nggak mau itu kan udah saya sewa sob. Jadi ya saya nggak bisa bikin lagi, ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan emang mau bikin ulang atau ingin membuat transponder baru atau ingin menyalakan transponder terbaru tersebut, ya mau nggak mau nih Media harus keluarin fulusnya lagi. Dan fulusnya ini ya nggak murah, ini mahal banget. Karena kita ambil patokan di satelit lain deh. Di satelit Palapa ya, ini kalau nggak salah ya, transponder paling murah yang digunakan TV religi itu biasanya 150 juta. Itu paling murah hanya untuk satu channel. Terus kalau misalkan transponder yang mahal tuh bisa sampai 350 juta mungkin yang siarannya HD, dan satu transponder tersebut bisa diisi banyak channel. Nah, Nin Media ini satu transponder kan bisa digunakan hingga 40 channel lebih. Jadi bisa dibayangin harganya berapa dan untuk harga sewanya berapa. Ibaratnya yang kemarin aja belum balik modal nih, sewa yang kemarin, terus kita harus sewa yang baru lagi, dan ini berat. Jadi kemungkinan yang bisa diambil Nin Media saat ini adalah yaitu mengembalikan seperti semula sob. Jadi mau nggak mau yang tadinya sudah 2 transponder, awalnya memang Nin Media 1 transponder ya, kan sekarang sudah jadi 2. Nah, mau nggak mau nih harus kembali ke 1 transponder lagi. Tapi masalahnya adalah bagaimana menjadikan 1 transponder ini menjadi lengkap siarannya. Karena susah, dari 90 transponder tersebut 20-annya ini kan milik TV Plus. Jadi TV Plus ini kan orang yang berbayar, jadi menghasilkan profit untuk TV Plus termasuk Nin Media juga, karena kan TV Plus juga ada di hostingnya Nin Media. Jadi kalau menghilangkan TV Plus ini ya agak berat buat Nin Media, karena itu merupakan pemasukannya, dan yang lain kan nontonnya secara gratis nih. Jadi nggak semua pengguna Nin Media kan diharuskan berlangganan. Nah, bagaimana cara memasukkan TV lokalnya tersebut? Jadi udah ada 20 channel yang milik TV Plus, terus kemudian sisanya ya sekitar 20-an lebih ya untuk channel yang gratis.
Dan masalahnya channel gratis ini sebenarnya mereka juga sewa. Misalkan contohnya ya Persija TV. Persija TV ini bekerja sama juga dengan Ninmedia. Jadi Persija TV sewa slotnya Ninmedia mungkin ya sekitar 150 sampai 180 juta per bulan ya. Kalau misalkan setahun ya sekitar 1,8 M atau 1,5 M gitu, saya lupa. Sehingga Persija TV ini harus terus ada di slot yang sisa 20-an tersebut. Dan yang seperti Persija TV ini banyak. Jadi ada TV-TV daerah yang memang sewa bekerja sama dengan Ninmedia. Misalkan siaran Al-Bahjah ya religi, terus Saling Sapa. Jadi mereka masuk ke Ninmedia itu ya sewa, ada kerjasama di sana. Jadi channel-channel ini yang nggak bisa dihilangkan begitu aja karena sudah ada kontraknya. Nah, untuk sebagian channel slot TV nasional memang tidak seluruhnya bayar karena disubsidi. Ini ada di undang-undang di Indonesia di mana setiap provider TV satelit mewajibkan ada 10% slotnya itu digunakan oleh TV nasional. Jadi memang sebenarnya sudah peraturan pemerintah. Setidaknya ada 10% sob. Makanya di sini ya sebenarnya ada yang ganjil juga. Kenapa ada TV lokal misalkan sebut aja deh MNC Group gitu nggak bisa masuk ke Ninmedia. Ya MNC Group memang sobat tahu ya ini perusahaan besar. Jadi dia mampu membayar dan di sana ada hak siar. Jadi siaran MNC Group ini sebenarnya sudah termasuk siaran premium. Makanya mereka sudah mempunyai hak siar. Dan ini anehnya ya menurut saya kenapa didukung pemerintah. Malah disuruh seluruh provider yang mengikuti jejaknya MNC Group. Dan yang terjadi adalah sorry untuk bagiannya saya cut ya, jadi biar kita bisa fokus menjelaskan tentang Ninmedia. Oke, jadi kesimpulannya adalah bagi pengguna Ninmedia cuman ada dua, yaitu sabar. Sabarnya nggak tahu kapan ya. Tapi sayangnya yang namanya manusia, kesabarannya biasanya terbatas ya. Apalagi kalau udah di anak rewel, terus masalah TV, keluarga, orang tua, itu pasti membebani siapapun yang punya parabola di rumah. Jadi ya sobat bisa pasang antena UHF walaupun misalkan gambarnya buram, berbayang, bersemut ya. Itu untuk alternatif atau solusi sementara yang paling murah ya. Terus kalau misalkan sobat memang ada budget ya itu nggak ada salahnya, silahkan migrasi. Itu menjadi saran yang menurut saya lebih masuk akal sih kalau misalkan memang ada budgetnya. Tapi kalau misalkan sobat bertanya sudah pindah apakah bisa awet juga, ya itu saya nggak tahu, itu tergantung perusahaan ya, karena setiap perusahaan itu kan mempunyai keuangan dan ketahanan masing-masing. Di sini saya nggak tahu, kalau saya tahunya hanyalah misalkan Transvision adalah perusahaan yang besar, terus Kavision ini dipegang oleh MNC Vision atau MNC Group. Jadi sebenarnya Kavision tuh udah nggak ada sob, namanya udah bangkrut, hanya dibeli sahamnya oleh MNC Group. Terus kalau misalkan sobat ingin penggantinya berkualitas kalian ya menurut saya yang paling berkualitas adalah MNC Vision, karena memang MNC Vision itu kan tahan segala cuaca. Ninmedia kan hilang cuaca saat hujan. Jadi kalau sobat pindah ke provider apapun ya nasibnya akan sama dengan Ninmedia, ketika hujan akan hilang sinyal. Jadi di sini saya kembalikan kepada sobat, gimana menurut sobat, pendapat sobat silahkan tuliskan di komentar ya. Kalau di sini bebas, sobat mau like silahkan, mau subscribe juga silahkan, itu hak masing-masing ya. Oke, sampai jumpa kembali, saya undur diri. Wassalamualaikum.